Pemirsa, di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, ada saja oknum yang memanfaatkan situasi tersebut dengan menebar paku di jalanan agar pengguna jalan terjebak dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kami kali ini akan menelusuri jejak penebar paku jalanan di sejumlah ruas jalanan ibu kota yang kerap kali menjadi target operasi mereka. Dan berikut jejak kami dalam penelusuran. Jakarta, kota impian bagi sebagian besar masyarakat sebagai tempat mendapatkan pundi-pundi uang. Konon, sekecil apapun yang kita kerjakan di ibu kota, pasti akan mendapatkan uang. Tak heran, jika kita melihat Jakarta siang hari, warganya semakin banyak, bahkan kemacetan menjadi fenomena biasa. Tapi lihatlah kondisi Jakarta pada malam hari. Jumlah warganya semakin sedikit. Hal ini dikarenakan mereka yang bekerja di Jakarta sebagian besar bukan penduduk asli Jakarta. Ibu kota Jakarta akan tetap menjadi magnet sebagai lokasi meraih rezeki. Di tengah kemegahan kota, siapa sangka masih terdapat oknum atau orang-orang yang mengais rezeki dengan mengorbankan orang lain. Mungkin Anda sudah sering mendengar banyak para pengendara motor yang harus mendorong kendaraannya karena bannya bocor terkena paku. Anda bisa bayangkan ketika mereka harus terburu-buru bekerja tapi terlambat karena ulah oknum orang-orang yang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nah, pemirsa, dari pantauan kami melalui kendaraan tadi, kami melihat ada ini abangnya ya. Halo, malam bang. Ya malam. Kenapa ini kendaraannya bang? Bannya bocor. Kenapa? Dari mana bang? Dari jembatan layang. Jembatan layang Gatsu ya? Iya. Ngomong-ngomong, sudah berapa kali atau baru kali ini? Dia baru sekali nih. Baru sekali. Iya. Nah, pemirsa, nanti kita akan temenin abangnya juga. Kita lihat apakah nanti di ban yang bocor ini jenis pakunya sama seperti tadi yang kita kasih lihat ke pemirsa. Iya bang, gue temenin bang. Lumayan ya, jauh ya dari Gatsu ya. Soalnya tadi kita udah lihat di sepanjang jalan mulai dari gedung BPK sampai ini kita udah mulai Gatot Subroto ya. Nah, kalau tadi jadi saya dari jam 6 nih bang ceritanya, dari jam 6 itu memang nggak ada, belum dapat temuan pakunya. Tapi ternyata kita udah mulai dari setengah 10 malam sampai sekarang jam 10 ternyata benar ya ada abangnya yang jadi korban ini bocor bannya, atau mungkin nanti bentuk ada seperti apa kita kasih lihat juga. Abangnya masih ini jaraknya jauh loh pemirsa ya, jadi memang sangat merugikan sekali ketika kita terkena ranjau paku. Kita lihat nanti di bannya apakah memang sama seperti ranjau paku yang kita kasih lihat ke pemirsa. Kami coba cari tahu bagaimana mereka melakukan aksinya. Adakah keterlibatan dengan pelaku usaha yang menyediakan jasa tambal ban? Atau ada keuntungan orang lain yang didapat oleh oknum orang-orang seperti mereka? Ikuti telisik penebar paku berikut ini. Nah pemirsa, saya coba mencari paku yang sudah ditebar oleh oknum penebar paku jalanan. Ini saya berada di sekitar jalan di depan gedung Balai Kartini. Nah pemirsa, coba lihat. Jadi seperti ini paku yang ternyata ditebar oleh oknum penebar paku jalanan. Sekali lagi ini saya berada di sepanjang jalan atau di ruas jalan Balai Kartini. Ada sekitar 3 paku yang berhasil saya temukan pemirsa. Namun tidak hanya di depan gedung atau juga balai sepanjang jalan Balai Kartini. Penelusuran saya juga berhasil menemukan sejumlah paku di seberang jalan sana. Sepanjang Jalan Senayan, Semanggi 1, Gatot Subroto hingga Pancoran merupakan wilayah yang setiap hari dan hitungan jam ada saja paku-paku yang disebar di sepanjang jalan tersebut. Sekitar 3,5 jam kami kembali, terlihat paku-paku yang sebelumnya tidak ada di jalan ini. Kini terlihat tersebar berada di tepi jalan.
tidak mudah menemukan oknum-oknum penebar paku jalanan dengan cara yang cukup rapi dan hampir tidak terlihat secara kasat mata. Mereka menebar paku. Kami mencoba beberapa kali berputar dari arah Jalan Senayan hingga Pancoran. Selalu saja ditemukan pengguna jalan yang mendorong motor karena ban mereka terkena paku yang disebar oleh para oknum penyebar paku di jalan. Paku yang disebar ini tidak langsung membuat ban motor kempis, namun kempis secara perlahan dari waktu terkena paku. Saya menemui komunitas cyber paku jalanan yang melakukan pembersihan ranjau paku yang banyak tersebar di sepanjang Jalan Senayan hingga Pancoran. Saya ditemani oleh Bapak Agus dari komunitas Saber yang setiap hari melakukan penyapuan ranjau di jalanan. Mereka adalah tim yang sengaja kami bawa untuk membuktikan ulah oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang turut serta menyengsarakan orang lain demi mendapatkan pundi-pundi uang. Saya mau langsung bergabung bersama tim Saber Ranjau Paku yang sedang melakukan operasi untuk langsung melihat seperti apa proses teman-teman kita di lapangan ya. Dan langsung menemui ketua ada Pak Agus. Pak Agus, selamat malam. Malam. Pak Agus ini sama teman-teman sudah mulai beroperasi dari jam berapa Pak? Dari tadi itu kami berkumpul untuk ada satu kantor untuk base camp kita sementara. Itu dari mulai jam 8 tadi kita koordinasi sebentar, terus kemudian ada informasi ada tebaran ranjau paku pas di depan kita ngumpul, kita nyapu dulu, kita ngumpul lagi, kita rapat sebentar, ada informasi lagi. Biasanya titik-titik mana saja sih Pak yang menjadi target untuk kita melakukan operasi Saber Ranjau Paku? Jadi wilayah yang paling rawan itu mulai dari flyover Selipi, terus seberang MPR DPR, sampai dengan pintu Semanggi 1, terus kemudian sampai dengan depan sini, sampai dengan Pancoran, naik turun, itu masih daerah rawan. Bagus, ini kan sudah lama nih teman-teman dari tim Saber Ranjau Paku melakukan operasi setiap malamnya ya Pak ya? Ya. Dan juga waktu subuh ya? Betul. Nah sebenarnya apa sih Pak dari pengamatan Bapak dan juga tim di lapangan? Karena setiap hari tetap saja ada ranjau pakunya. Sebenarnya apa yang jadi modus sendiri? Kalau ini bukan istilahnya tidak sengaja ya, ini ada unsur kesengajaan, motifnya motif ekonomi. Oke. Saya tidak mengatakan semua tambal ban itu nakal, ada yang tambal ban baik juga banyak. Tapi ada oknum tambal ban yang melakukan ini, karena tidak akan pernah habis selama tambal ban itu masih dibiarkan. Tapi ya. Berarti ada himbauan nih dari tim Saber Ranjau Paku yang bisa disampaikan ke pemirsa, karena seperti yang tadi Bapak sampaikan setiap hari kita tetap melakukan operasi dan selalu ada pakunya, dan ini jumlahnya kalau tadi teman-teman bisa lihat, nanti kalau saya kasih lihat ini tidak sedikit tapi banyak ya Pak. Apa himbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan? Jadi untuk para pengguna jalan selalu hati-hati, kenali daerah rawan ranjau paku, mungkin bisa dilihat di internet dan sebagainya. Yang kedua, untuk usahakan memakai ban tubeless diisi dengan cairan
anti bocor, anti paku. Itu banyak merek yang sudah tersedia di bengkel-bengkel terdekat. Terus kemudian pergunakan ban standar, jangan ban yang di luar standar karena mereka sudah dirancang untuk keselamatan berkendara. Itu aja untuk sementara, dan hati-hati tetap jaga kewaspadaan di daerah yang kira-kira dianggap aman tapi bisa juga sebagai wilayah rawan baru untuk penyebaran ranjau paku. Iya, Pak Agus dan juga teman-teman dari tim Saber Ranjau Paku, selamat bertugas Pak. Ini juga merupakan traffic hero ya di jalanan. Semoga memang setiap harinya setidaknya membantu para pengguna kendaraan atau juga pengguna jalan untuk bisa terhindar dari ranjau paku. Pak, kita sama-sama untuk bertugas baik teman-teman. Jadi pemirsa, berdasarkan hasil penelusuran kami terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan dengan menebar ranjau paku dengan berbagai jenis paku yang pastinya sangat merugikan pengguna kendaraan. Seperti yang Pak Agus sampaikan tadi, pemirsa tetap bisa waspada, tetap meningkatkan keamanannya, apalagi juga untuk mengontrol terus kondisi bannya pada saat berkendara. Seperti tadi kami sudah juga menemukan pengendara jalan yang akhirnya terkena ranjau paku. Semoga penelusuran kami kali ini memberikan banyak manfaat juga untuk pemirsa di rumah. Kami pamit, wassalamualaikum.